Pergi ke UIN Saizu, jalan-jalan, sampai di sana bertemu teman. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, dai muda mirip Syahrul Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa setanah air Indonesia, serta panitia yang kami cinta. Buah kelapa, buah semangka. Hadirin semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini, Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling dekat dengan teknologi. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2026, pengguna internet mencapai angka 235 juta dengan tingkat penetrasi mencapai 81,72%. Menariknya, Gen Z menjadi salah satu kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi kita. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai tantangan yang mengkhawatirkan. Mulai dari kecanduan media sosial, krisis identitas, lunturnya akhlak digital, hingga meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Padahal pemuda bukanlah generasi yang diciptakan untuk larut dalam arus zaman, melainkan sebagai agen of change, yakni agen perubahan yang menentukan masa depan umat dan peradaban. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghoyalani pernah menuturkan, "Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan dan derap langkah kaki para pemuda lah maju dan mundurnya perkara bangsa dan agama. Lantas bagaimana solusinya, hadirin? Untuk menjawab, izinkan kami menyampaikan sebuah materi dengan judul "Pentingnya Semangat Islam di Jiwa Gen Z untuk meraih keunggulan duniawi dan ukhrawi." Hadirin wal hadirat, tatap saya sambil melotot. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi lemah. Tetapi agama Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, ilmu pengetahuan, serta kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 28 halaman 41 menjelaskan bahwa kompensasi bagi orang yang beriman sekaligus mencari ilmu akan ditingkatkan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun hadirin, realitas saat ini sungguh memprihatinkan. Betapa banyak pemuda hari ini yang tidak mengetahui namanya ilmu tauhid, tapi tahu yang namanya duit. Betul apa betul? Tak tahu yang namanya ilmu hadis, tapi tahu yang namanya gadis. Hal ini bukan sekedar fenomena, melainkan peringatan bagi kita semua. Ubur-ubur ikan lele. Oleh karena itu, semangat Islam menjadi solusinya, Le. Setidaknya ada 3 S yang perlu kita terapkan bersama. Apa itu? S yang pertama yaitu SMU, semangat menuntut ilmu. Betapa banyak sosok pemuda yang dapat kita jadikan inspirasi. Salah satunya Muhammad Al-Fatih, yakni seorang pemuda gagah dan bijaksana. Dibesarkan dengan nilai-nilai Al-Quran, dididik dengan semangat ilmu pengetahuan, sehingga pada usia 21 tahun dapat berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu sebuah kota yang berabad-abad dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Dari sini kita belajar bahwasannya kejayaan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kesungguhan hati dan tolabul ilmi. S yang kedua yaitu SAG, semangat akhlak di era digital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Jauh sebelum adanya gawai, jauh sebelum adanya teknologi AI, Rasulullah telah menetapkan dasar, yaitu pondasi berupa akhlak budi pekerti. Oleh karena itu, jika Gen Z ingin unggul duniawi dan ukhrawi, mari kita mulai dengan akhlak terpuji. S yang ketiga yaitu SMK, semangat memberi manfaat dan berkarya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan adagium Arab tentang pemuda. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalaulah pemuda hari ini ingin menjadi pemimpin, tak cukup berilmu dan berakhlak, melainkan juga harus berkarya dan memberi manfaat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hadirin yang Allah muliakan. Maka dari itu, ayo kita renungkan bersama. Jikalau kita ingin melihat generasi yang kuat, maka kuatkan iman kita. Jikalau kita ingin melihat generasi yang cerdas, maka giatkan ilmu kita. Dan jikalau kita ingin menjadi Gen Z yang unggul duniawi dan ukhrawi, maka kuatkan semangat Islam di jiwa Gen Z. Ayo para generasi, kita bangun literasi, berilmu dan berakhlak, bermanfaat bagi sesama. Berilmu dan berakhlak, manfaat bagi sesama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.